Halo semuanya, selamat datang. Salam satu server. Balik lagi nih. Hai. Tentunya di sini kita akan membahas alur cerita film kesukaan teman-teman. Yuk simak. Sebelum mulai, alangkah baiknya seduh kopi atau apapun sambil menonton ya. Di episode yang pertama kali ini, kita akan membahas kupas sampai tuntas alur cerita film. Film ini berjudul Alive, yakni film yang masih hangat karena rilis tahun ini. Film ini disutradarai oleh Choi Il-hyung. Cerita ini berawal di sebuah apartemen yang dihuni oleh sekelompok orang. Pada awal cerita, kita akan diperkenalkan oleh seorang karakter pemeran bernama Oh Jun-woo. Cerita awal pada jam 10 pagi, Jung-woo terbangun akibat alarm di atas meja. Kemudian dia beranjak melakukan aktivitas seperti biasa dan melihat surat dari ibunya yang menyuruhnya untuk belanja. Singkat cerita, dia pergi ke ruang studio komputernya untuk bermain game PUBG kayaknya guys. Benar ya? Akan tetapi salah seorang temannya memberitahu Jung-woo untuk melihat berita yang sedang terjadi. Tiba-tiba di luar apartemen, banyak warga yang keluar berhamburan berteriak histeris, dorong-mendorong satu sama lain. Suara mobil gak karuan, dan semua orang terlihat ganas memakan satu sama lain. Jung-woo kebingungan ketika melihat semua orang lari ketakutan. 3 gedung apartemen itu mendadak ricuh gak karuan, sampai ia melihat mobil pemadam kebakaran datang dan menabrak 2 mobil parkir di depannya. Tiba-tiba terjadi ledakan di gedung apartemen tersebut, sampai ia melihat seorang anak perempuan bertemu dengan ibunya dan menjadi ganas. Kalian tahulah ganasnya zombie. Dia berdiri kebingungan. Tiba-tiba di pintu apartemennya terdengar teriakan seseorang dan salah satu pemilik apartemen tersebut masuk secara tiba-tiba. Jung-woo berusaha mengusirnya. Akan tetapi pria itu tidak mau keluar. Dia mengatakan ia ingin keluar setelah diizinkan menggunakan kamar mandi. Jung-woo pun mengizinkan pria tersebut. Kemudian Jung-woo melihat berita di TV. Orang yang terkena gigitan akan menjadi ganas dan kanibal. Jung-woo teringat pria tadi dan berusaha mencari pisau untuk mengusirnya. Akan tetapi pria itu menolak dan seketika berubah jadi zombie. Matanya memerah. Mantap dong. Seketika zombie itu berusaha menyerang Jung-woo. Jung-woo pun berhasil mendorong zombie itu keluar dari apartemennya. Jung-woo pun menaruh kulkas di depan pintu apartemennya agar tidak ada yang bisa masuk. Jung-woo pun berusaha menghubungi keluarganya. Akan tetapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Karena stok makanan sedikit, Jung-woo membagi untuk bertahan hidup, berharap ada yang datang membantunya dengan muka sedih di depan foto keluarganya. Hari kedua, Jung-woo terbangun dari sofa dan menonton berita tentang zombie yang ganas. Ia berusaha menghubungi keluarganya, tapi tidak ada yang menjawab sampai dia memutuskan untuk memposting foto di sosial media. Di TV, Jung-woo melihat keganasan orang yang sudah terinfeksi. Ia pun memutuskan untuk menggunakan drone untuk melihat orang yang di sekitar apartemennya. Jung-woo melihat semua orang sudah terinfeksi menjadi zombie. Dengan gabut sendirian di apartemen, Jung-woo memutuskan untuk bermain game. Akan tetapi koneksi internetnya terputus. Ia pun kesal dan berbaring di sofa. Tak lama kemudian terjadi keributan di halaman apartemennya. Jung-woo melihat seorang polisi perempuan yang sedang berlari menghindar kejaran zombie. Dan lo tau lah, wanita itu dimakan zombie dan berusaha berteriak meminta pertolongan. Jung-woo pun berteriak sambil berkata, "Sakya!" untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi udah terlanjur dimakan. Mantap mungkin kata zombie itu dalam hati. Tiba-tiba seseorang berusaha mendobrak pintu apartemennya. Jung-woo pun mengambil tongkat stek yang ada di dekatnya. Ternyata itu zombie. Zombie itu berusaha untuk masuk. Kulkas yang tak kuat menahan dorongan akhirnya membuka pintu. Jung-woo memegang basement apartemennya untuk memancing zombie tersebut. Zombie itu lari ke arah Jung-woo dan terjatuh ke bawah.
Jungwoo melihat ke bawah dan ternyata poluan itu sudah menjadi zombie. Jungwoo kemudian memperbaiki pintu apartemennya dan melihat makanan yang seharusnya ia makan untuk cadangan kini sudah tak layak dimakan, alias tumpeh. Singkat cerita, Jungwoo merekam dirinya sendiri menceritakan dia sudah 2 hari dikurung. Hari ke-7 terkurung, Jungwoo menonton TV dan tanpa sengaja melihat iklan mie instan dan langsung mencari, padahal itu makanan cadangan. Ada korban iklan. Singkat cerita, ia kesal dengan iklan olahraga yang muncul, kemudian membanting remote. Akibatnya, air dalam botol itu tumpah. Jungwoo pergi ke dapur dan ternyata air kerannya sudah tak ada lagi. Dia pun bingung. Hari ke-10 berlalu. Dia kembali merekam dirinya sendiri dan berharap seseorang datang membantunya. Hari-hari pun berlalu. Masuk ke hari ke-15, Jungwoo sudah mulai stres akibat terlalu lama dikurung dan berhalusinasi bahwa keluarganya datang untuk menjenguknya. Ia pun kesal, berteriak, gak ada suara. Ada. Kemudian nada notif dari HP bahwa sang ibu menghubungi Jungwoo, akan tetapi putus, tak ada sinyal. Jungwoo berusaha mencari sinyal dengan berdiri di atas balkon, tapi masih tak ada. Ada, kasihan banget kan? Ia pun putus asa, merusak semua barang termasuk TV. Padahal TV itu kan mahal. Jungwoo keluar dari apartemennya dengan membawa stick gold, dengan perasaan marah terhadap semua yang terjadi di depan. Di depannya ada zombie yang lagi makan zombie juga. Tiba-tiba di sebelahnya segerombol zombie berusaha mengejarnya. Jungwoo bersembunyi dan selamat. Dia kembali ke apartemennya dan mulai frustasi memutuskan untuk gantung diri. Singkat cerita, cahaya laser mengenai wajahnya Jungwoo ketika mau bunuh diri. Jungwoo langsung melepaskan tali gantungan dari lehernya. Ternyata itu adalah Kim Yoo-bin, perempuan yang ada di seberang apartemennya. Setelah Kim Yoo-bin menyelamatkan Jungwoo yang hampir mati bunuh diri, Yoo-bin langsung menyuruh Jungwoo untuk bangun 7 pagi. Akan tetapi Jungwoo malah molor kesiangan, bangun jam 11. Jungwoo kemudian membuka jendela balkonnya dan meminta maaf pada Yoo-bin. Tanpa disadari, di balik apartemennya zombie berhasil masuk. Yoo-bin sambil memegang kapak kemudian menebas zombinya. Astaga, ganas. Tak lama kemudian setelah itu hujan turun. Mereka mengambil wadah untuk menampung air hujan dikarenakan air kerannya mampet. Jam 7 pagi, Jungwoo terbangun dan merasa perutnya lapar. Yoo-bin dengan teropongnya melihat Jungwoo yang mengelus perutnya karena lapar, kemudian menawarkan makanan. Yoo-bin mengambil sebuah bola yang diikat tali dan melempar ke apartemen sebelah tempat Jungwoo berada. Ciat! Astaga, gak nyampe guys. Jungwoo kemudian menerbangkan drone dan memberikan tali kepada Yoo-bin untuk diberikan makanan. Dan akhirnya Jungwoo mendapatkan makanan. Tak lama setelah itu, Jungwoo melihat zombie yang meraih tali yang dilemparkan Yoo-bin sebelumnya. Jungwoo memberitahu Yoo-bin bahwa ada zombie di bawahnya. Zombie itu menarik tali yang diikat kaki meja dan Yoo-bin terlempar kemudian pingsan. Melihat hal itu, Jungwoo mencoba menerbangkan drone untuk menyelamatkan Yoo-bin, untuk mengalihkan perhatian zombie yang memanjat apartemen. Yoo-bin bangun dan memotong tangan yang sudah meraih ganggang balkon apartemennya dan jatuh. Malamnya, Jungwoo berencana pergi ke kamar apartemen sebelah untuk mencari sisa-sisa makanan tetangganya. Jungwoo masuk dan melihat pemilik kamar sudah terbaring mati. Setelah itu, Jungwoo mengambil semua makanan tetangganya dan mendapatkan walkie-talkie 2 lagi. Ia pun kembali ke kamarnya dan memberikan makanan dan walkie-talkie yang didapat ke Yoo-bin. Paginya, Jungwoo terbangun karena mendengar panggilan Yoo-bin dari walkie-talkie. Singkat cerita, mereka ngobrol siang malam.
Singkat cerita, mereka bersiap-siap turun dan menuju lantai 8 sebelah apartemen mereka. Kan di sebelumnya ada 3 gedung apartemen. Kenapa dia pergi ke lantai 8? Karena di sana belum tersentuh oleh zombie, masih bersih dari semua darah maupun air liur zombie. Yubin langsung melompat turun dengan dibantu tali yang diikat di pinggangnya. Jungwoo melihat hal itu, berkata, dia berani banget. Tanpa lama, Yubin langsung berlari, berusaha menghindari kejaran zombie. Dan setelah itu Jungwoo turun. Mereka berdua pergi ke apartemen sebelah dan berhasil masuk ke dalam lift. Sampai ke lantai 8, ternyata semua pintu di sana tertutup. Tiba-tiba dari kejauhan ada satu zombie yang muncul dengan wajah yang mengerikan. Mereka panik. Tak lama setelah itu datang lebih banyak dan berhamburan, guys. Yubin berusaha menggedor pintu apartemen tapi tak ada yang buka. Akhirnya ada seseorang yang menarik Yubin dari balik pintu dan pria itu melemparkan bom asap ke kerumunan zombie yang mencoba memakan Jungwoo, dan mereka masuk ke dalam kamar. Pria itu bernama Lee Sang-chul yang sudah bertahan hidup sendirian dalam apartemen. Singkat cerita, Sang-chul memberikan mereka minuman yang sudah dikasih obat bius. Jungwoo dan Yubin meminum minuman tadi. Setelah itu pingsan. Jungwoo diikat dan Yubin ditarik ke sebuah kamar. Hehe, kamar nih loh. Kamar itu berisikan zombie, yakni istri dari Sang-chul yang sudah terinfeksi dan tak pernah makan selama 3 hari. Sang-chul mulai melepas ikat pinggang zombie itu untuk menyerang Yubin. Tak lama setelah itu, Jungwoo terbangun dan meminta Sang-chul untuk membebaskan Yubin. Tapi dia melepas tali dan seketika zombie itu menyerang Yubin. Dengan sekuat tenaga, Jungwoo berusaha menarik tali tersebut dan tiba-tiba tak terdengar suara. Sang-chul pun penasaran dan membuka pintu apakah Yubin sudah dimakan oleh istrinya. Dan di balik pintu, zombie itu muncul dan menyerang Sang-chul. Akhirnya, Yubin memegang dan menarik pelatuk. Dar, dur, suara tembakan terdengar dari luar menyebabkan para zombie datang. Yubin merasa putus asa dan memberikan pistol ke Jungwoo agar ia menarik pelatuk untuk membunuh dirinya. Anjay, scan ini paling sedih menurut gue. Dengan meneteskan air mata, Jungwoo tak menarik pelatuk tersebut dan akhirnya terdengar suara helikopter. Mereka kemudian berencana ke atas apartemen untuk menstop helikopter penolong, dan mereka berdua keluar sambil kejar-kejaran sama zombie. Sesampai di atas, Yubin tak menemukan helikopter tersebut. Jungwoo yang telat datang karena berusaha menghalau serangan zombie menjadi sedih dan pasrah. Zombie itu datang dari balik pintu dan berlari ke arah mereka berdua. Jungwoo sempat menembaki para zombie itu, tapi ia kehabisan peluru. Dan tiba-tiba suara helikopter datang dari bawah menembaki para zombie. Jungwoo dan Yubin pun naik ke helikopter tersebut dan pergi dari apartemen. Tamat. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Bye bye, sampai jumpa di film selanjutnya.